Halo, selamat malam. Baik lagi dengan gua Om Ardi ya. Lebih santai ya. Habis kalau ngomongin peraturan tuh suka tegang ya kan. Mana banyak. Udah gitu barangnya juga belum ada kan. Kita dari tadi tuh ngebahas sesuatu yang nggak ada. Bayangin coba ya. Bukan nggak ada, belum ada. Ya mudah-mudahan segera lah ya. Ya mungkin dari beberapa komentar tuh sebenarnya gue sering lihat tuh, Bang, proses berapa lama Bang bisa cair Bang? Ya nggak? Ya gue sebenarnya malam ini nggak ngapa-ngapain sih, cuma berbagi pengalaman aja ya teman-teman ya. Gue sebenarnya jujur, gue nggak pernah proses kur. Gue nggak pernah proses kur. Bayangin, selama 10 tahun gue nggak pernah proses kur. Jadi basic gue itu adalah ya tukang kredit, cuma tukang kreditnya agak gedean ngasihnya ya. Sampai 25 miliar yang gue kasih ya. Jadi gue nggak pernah proses kur. Tapi tim gua, jadi di bawah-bawah gua tuh analis kur semua, nggak semua sih, beberapa analis kur, sehingga gua dulunya punya kewenangan memutus kur sampai sekian, ya nggak? Ya berarti ya gua masih inilah, masih kecil lah yang gua bisa putus ya dulu, sekarang sudah enggak. Jadi berbagi pengalaman aja ya, gua sebagai dulunya kan pernah ngasih kredit ya, retail kalau gue ya, retail, masuknya retail. Nah, biasanya kalau ditanya proses kredit berapa lama sih? Jadi setiap bank tuh punya apa ya, semacam standar pengerjaannya. Kalau KUR itu sebenarnya KUR mungkin ya, mungkin kayak Kupedes, mungkin yang kecil-kecil tuh biasanya 3 sampai 7 hari kerja sih biasanya. 3 sampai 7 hari kerja. Nah, kalau gua dulu retail biasanya sih 14 hari kerja ya, setengah bulan ya. Atau 3 minggu bahkan ya standarnya. Karena kan yang dikasih gede ya. Nah, kalau KUR kecil, mikro itu biasanya sih 3 sampai 7 hari kerja. Itu udah standar ya. Cuman yang gini teman-temannya kadang-kadang mungkin kalau apa? Kalau orang luar kan ngelihatnya tinggal proses ya nggak? Udah datang kan proses cek 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 selesai kan? Cair ya nggak? Iya dong. Cuma yang ternyata ya nggak semudah itu. Dalam artian gini, kalau ada berkas dari teman-teman masuk nih, ya memang kita terima kan. Kita pasti slik dulu. Kalau petugas kredit itu yang pertama dilakukan nggak ada lain nggak ada bukan slik. Ya itulah. Karena itu seperti semacam pintu pertama ya nggak. Mau lanjut atau enggak dari situ ya nggak? Jadi kalau bicara banyak, wah saya punya usaha gini gini gini, gini tapi sliknya jelek, udah. Jadi pasti yang dicari itu bukan cari sih. Pasti yang dilihat tuh data. BI checking dulu slik lah zaman sekarang ya nggak. Itu. Jadi setelah saya slik, apa langsung kerjain? Ya, enggak lah. Kita kan kerjain yang lama dulu. Jadi kadang-kadang seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan apa ya, jangan berpikir bahwa oh ngasih data langsung dikerjain gitu enggak. Karena pasti analis kredit itu pasti ngerjain yang duluan ngantri dan itu selalu seperti itu. Oke, ngerjain dulu ngantri. Oke, sambil 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 slik. Biasanya kita juga minta data yang kurang. Sambil teman-teman ngelengkapin tuh kita ngerjain yang lain dulu. Salah nggak? Nggak salah kan. Semuanya sambil 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 ya. Nggak ada orang kredit itu analis kredit tuh ngerjain satu blok itu aja nggak bisa. Lama. Karena tunggu-tunggu kan. Jadi nunggu data lengkap. Masa ya kita nggak ngapa-ngapain. Pasti kita ngerjain yang lain. Belum lagi nasabah yang lain tiba-tiba, "Pak, saya mau minta ini, Pak, saya mau minta keringanan, Pak, mau minta top up, Pak, saya mau minta kopi sertifikat, mau ada urusan perizinan dan lain-lain." Itu juga sangat mempengaruhi kerja. Belum lagi malam meeting ya, pagi meeting ya, laporannya mana di? Kayak gitu ya guys ya. Jadi kerjanya bukan cuman ngutak-ngatik kan, lihat-lihat angka, ini masuk nih kayaknya gitu kan. Kalau segampang itu mah ya, gue juga pengen dan itu adalah pekerjaan yang sangat didamkan, tapi kan nggak mungkin seperti itu ya nggak. Belum lagi nanti pengajuannya kan, belum nanti ngatur jadwal kunjungan, yang dikunjungi kan banyak ya nggak. Belum lagi pemimpinnya juga kan harus kita tahu jadwalnya, hari ini ke siapa, kita harus tentuin tuh ya nggak. Itu baru 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 ngebahas kunjungan doang ya nggak. Belum lagi nanti analisanya kan, itu setelah slik beres ya nggak. Slik beres oke, baru abis itu kita kunjungan, kita dulu nih biasanya nih. Untuk kita sampai bisa keluar ke rumah teman-teman juga nggak segampang itu kan. Belum lagi di kantor ada kerjaan apa. Jadi kerjanya tuh apa ya, kayak paralel tuh loh. Kayak debitur nasabah ini, peminjam ini kurang di sini. Kita kerjain yang ini dulu. Nanti nasabah ini kurang dulu. Jadi kayak lompat-lompatan dulu. Tapi kalau yang enak itu sebenarnya ya,
Ini buat teman-teman juga, sebenarnya kalau mau langsung dikerjain itu, lengkapi datanya selengkap-lengkapnya. Karena kita biasanya akan bukan mengesampingkan sih, ini belum lengkap lah, kita telepon dulu nasabahnya kan, "Pak, ini kurang lengkap, Pak." Pasti datang dulu kan, pasti nunggu dulu kan, ya nggak, tapi kerjain yang lain dulu. Tapi kalau Bapak, teman-teman semua lengkap banget, bener-bener lengkap, biasanya sih kita nggak ragu-ragu langsung kunjungan biasanya ya. Karena udah lengkap kok, ya nggak? Bukti transaksi udah ada, izin udah ada, koran udah ada, kopi tabungan udah ada, sertifikat udah ada, slip aman. Biasanya sih kita langsung jalan. Karena pada dasarnya yang dikerjain dulu adalah yang paling cepat dilakukan, ya nggak? Iya, dan yang paling cepat dilakukan itu adalah data-data yang sudah lengkap, ya kan? Pada dasarnya itu kok. Kalau kita tuh kalau ngerjain berkas pengajuan, kadang kita nggak ngerjain yang duluan datang kok. Bukan. Yang kita kerjain yang duluan lengkap. Betul-betul lengkap, kita bisa kerjain. Karena yang duluan datang tapi belum lengkap ya kita bakal mintain data dulu, nungguin dulu kan, nungguin teman-teman ngelengkapin. Oh besok Pak, besok lagi kan. Sambil nunggu besok kan pasti kita juga nyari ngerjain yang wah ini yang udah 50% fix nih kan. Pasti kita ngerjain yang lengkap dulu datanya. Makanya sebenarnya kalau teman-teman mengajukan kredit itu seperti lempar-lemparan bola panas ya. Jangan sampai bola panas itu ada di teman-teman semua ya kan. Kalau perlu, Pak kurangnya apa, Pak kurangnya apa, tanyain aja dulu sampai bosen, pepet terus ya enggak. Karena ketika lengkap mereka tidak punya alasan buat nunda, sepertinya seperti itu. Dan gue juga kalau data udah lengkap masa iya gue tunda-tunda, nggak mau juga kan, ya enggak. Karena ada perasaan juga nggak enak, dan kita juga kan ditanya tiap hari mana booking, mana pencairan, mana bisa cair, mana bisa diputus. Pasti kita ngerjain data yang paling lengkap. Makanya lengkapin data sesegera mungkin, secepat mungkin. Itu aja sih. Karena kalau udah lengkap nggak ada alasan buat ditunda, ya nggak? Karena kalau nggak lengkap, gini loh, teman-teman analis kerja juga kan untuk membuat usulan, advice kan, usulan kredit, itu kan butuh data yang bisa dia serahkan kepada pemimpinnya, bos-bos mereka kan. Gimana mereka berani mau menyerahkan usulan kalau data yang teman-teman juga belum lengkap, ya kan? Nanti kalau tanya ini nggak tahu, ya. Kadang, ini rahasia sih, kadang bagus enggaknya, disetujui enggaknya kredit itu berdasarkan dari persepsi teman-teman analis kredit terhadap teman-teman juga, dan kelengkapan data dan ceritanya juga, cerita usahanya juga. Jadi teman-teman kalau memang ada yang datang misalkan petugas bank, bukalah cerita usaha teman-teman dari awal sampai akhir secara lengkap. Karena modal mereka untuk meyakinkan pemimpin mereka sebenarnya cerita dari teman-teman juga. Jadi kalau teman-teman gak ada ceritanya, diem-diem aja, nanti mereka juga mau cerita ke bosnya gimana kan, ya nggak? Jadi bukalah segala sesuatu usaha teman-teman, perkembangan dari tahun ke tahun, cerita aja dulu ini segini, ini segini, ini segini. Mereka pasti punya catatan tuh, mereka catat. Semakin banyak cerita, mereka semakin pede untuk mengusulkan kredit teman-teman ya kepada pemimpin mereka. Jadi intinya sih gini. Jadi kalau ditanya berapa lama cairnya, kalau sesuai peraturan, kalau sesuai ketentuan yang berlaku, kalau kredit kur, mikro itu sebenarnya 3-7 hari kerja juga udah selesai. Tapi tapi ingat loh itu baru proses ya. Kalau cair tergantung jaminannya gimana, kan gue bilang kan udah pengikatan kan. Kadang-kadang kalau syukur-syukur jaminannya fine aja, ya udah bisa langsung cair kan. Kalau ada blokiran, ada ganda atau apa, nah itu gitu-gitu. Ada pajak tertunggak misalkan kalau PTSL kayak gitu kan. Ya, makanya teman-teman kalau memang lagi ngajuin kredit, lemparlah bola panas, jangan di teman-teman ya. Kalau orang analisnya bilang minta ini, segala lengkapin aja, mereka nggak bakalan bisa mengelak kalau datanya lengkap. Dan mereka juga seneng kalau mendapat data yang lengkap beneran, dibanding datanya yang seincrit-incrit kan. Kurang, udah itu mah. Beneran deh kalau datanya kalian ngasihnya
sedikit, 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 lama, apa yang mereka minta, udah. Kalaupun memang akhirnya pengusulan teman-teman nggak disetujuin, ya mau gimana lagi kan. Tapi bank juga banyak kok, ya nggak? Kalau kur di sini nggak disetujuin, ya tinggal ajukan tempat lain kan. Kalau semua kur nggak bisa, tinggal pakai kredit reguler kan, karena memenuhi syarat, misalkan ternyata udah pernah pinjaman komersial tempat lain, ya nggak? Jangan terlalu terfokus pada satu apa jenis kredit aja teman-teman ya. Banyak kredit yang lainnya, nggak? KTA, pinjol, banyak. Ya intinya sih gimana teman-teman ngatur keuangan aja kan, teman-teman yang tahu kan. Ya itu aja sih curhat gue malam ini ya. Nggak tahu ada manfaatnya atau enggak ya, mudah-mudahan sih bermanfaat ya. Gue malam ini bukan mau ngasih apa, enggak, cuma curhat aja. Intinya lemparlah bola panas, jangan didekap ya. Kalau bola panas didekap, yang ada tangan teman-teman kebakaran, ya nggak? Jadi malah sakit sendiri. Oke, gitu aja guys yang bisa saya sampaikan. Selamat malam.